Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana harinya? Hari ini gimana rasanya? Semangat ya buat memulai? Ngantuk, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita kayaknya berdoa dulu deh. Silakan dipimpin oleh Ilham. Oke teman-teman, sebelum dimulainya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita absen dulu. Di sini kok murid cuma 3 ini, yang lain kemana ini? Harus, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus kita bakal memulai pelajaran kita yaitu bab 7. Apa itu bab 7? Bumi kita terancam bahaya. Nah, terus Oke, Bapak mau nanya, bumi itu apa menurut kalian di pandangan kalian? Planet. Ya benar, tapi nggak tepat itu benar. Oke, Bapak bakal jelasin ya bumi itu apa. Ya, bumi adalah tempat tinggal manusia, hewan dan tumbuhan. Di bumi tersedia udara untuk bernapas, air untuk minum dan tanah untuk bercocok tanam. Namun saat ini kondisi bumi semakin terancam akibat perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan. Jika tidak dijaga, kerusakan lingkungan akan semakin parah dan membahayakan kehidupan. Itu bumi ya anak-anak ya, yang sekarang lagi terancam bahaya. Oke, kemudian next pengertiannya nih. Oke, menurut kalian tadi kan Bapak udah menanyakan bumi, sekarang lingkungan. Menurut pandangan Ilham deh, lingkungan itu apa Ilham? Lingkungan itu bisa dibilang seperti tempat ya, dimana tempat makhluk untuk hidup. Oke, tempat makhluk untuk hidup. Oke, kemudian untuk tempat makhluk hidup itu benar, tapi nggak tepat sama yang Bapak tuliskan di sini. Ya, oke, mantap. Ya, Bapak bakal jelasin lingkungan itu apa. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya. Kemudian ada lingkungan juga terdiri atas alam, kemudian ada hutan, sungai, laut, gunung, dan udara, itu termasuk lingkungan juga. Kemudian itu ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu seperti rumah, jalan, sekolah, dan jembatan, itu termasuk lingkungan buatan yang hasil manusia, bukan dari alam. Nah, kemudian itu ada kondisi lingkungan kita saat ini. Kondisi lingkungan kita saat ini yaitu lingkungan di banyak tempat yang sedang mengalami kerusakan antara lain yaitu sampah berserakan di jalan dan sungai. Nah, Bapak mau nanya di sini ada yang suka buang sampah sembarangan enggak nih? Bapak. Oh enggak, berarti bagus. Kalian benar rapi ya. Kemudian itu ada udara yang menjadi kotor akibat asap kendaraan dan asap rokok. Di sini ada yang rokok enggak nih? Bapak mau tanya nih, anak-anak SD ini. Enggak ada ya? Oke, bagus. Jangan merokok ya, rokok itu bahaya. Kemudian itu ada air sungai yang tercemar akibat biasanya itu akibat ibu-ibu nyuci menggunakan daya ya, apa itu? Deterjen ya. Sorry. Kemudian hutan yang semakin berkurang akibat ditebang sembarangan. Oke, kemudian ada kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya, itu tadi ya Bapak kasih tahu ya, itu semua karena manusia, perilaku manusia. Oke, next kemudian ada aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Yaitu ada apa saja, boleh dibacakan Ilham. Beberapa perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan yaitu ada membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali, membakar sampah di hutan, boros menggunakan air dan listrik. Oh iya benar, bagus sekali buat Ilham. Next kemudian ada pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan itu ada 3. Boleh dibacain sama Mas Tegar. Tolong dicoba. Oh, oke, maaf. Lihat aja. Tegar. Baca. Ketika Pak. Gak kelihatan ya? Sama. Oke, kalau nggak kelihatan kita jangan pakai kaca. Oke, pencemaran lingkungan adalah pencemaran lingkungan juga memiliki arti, yaitu masuknya zat kotor atau berbahaya ke lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dan juga pencemaran itu ada 3, yaitu udara, air, dan tanah. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Dampaknya adalah gangguan pernapasan dan udara menjadi tidak sehat. Yaitu yang kedua, pencemaran air disebabkan oleh sampah rumah tangga dan limbah yang dibuang ke sungai. Dampaknya air menjadi kotor, berbau, dan tidak layak digunakan atau dikonsumsi. Yang ketiga ada pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik dan limbah berbahaya. Dampaknya tanah menjadi tidak subur. Itulah mengapa sampah itu jangan dibuang sembarangan, karena itu bisa berakibat fatal untuk lingkungan. Kemudian pemanasan global. Pemanasan global. Apa itu pemanasan global menurut Mbak Rizka? Boleh. Pemanasan global itu Gak kelihatan. saya nggak bawa kacamata Pak. Waduh, Mbak Rizka ini saya ya. Kok bakal jelaskan? Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi akibat gas rumah kaca. Dampak pemanasan global di antara lain ada 3. Apa saja? Yaitu cuaca tidak menentu. Yang kedua, es di kutub mencair. Yang ketiga, permukaan air laut naik. Itu adalah dampak pemanasan global, kurang lebih ya. Next. Dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan menyebabkan 4, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, munculnya berbagai penyakit. Banjir seperti yang kita ketahui ya, akhir-akhir ini yang viral di Sumatera itu ada banjir ya. Iya Pak. Benar, banjir dan tanah longsor. Itulah penyebabnya adalah ya. Perkembangan. Benar. Oke, next. Kemudian ada cara mencegah lingkungan. Nah, tadi kita menyebutkan akibatnya nih, dari hal-hal yang akibat lingkungan tadi yang bisa rusak. Oke. Kemudian ada cara mencegahnya juga nih. Cara mencegahnya yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa mencegah juga salah satunya. Kemudian ada menanam dan merawat pohon. Itu juga mau pohon ya, ingat pohon bukan sawit. Yang ketiga ada menghemat air dan listrik. Itu juga termasuk mencegah. Kemudian ada mengurangi penggunaan plastik. Ya, mengurangi penggunaan plastik itu juga bisa mencegah lingkungan yang rusak. Next, kemudian ada prinsip 3R. Apa itu prinsip 3R? Reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi sampah plastik, reuse menggunakan kembali barang. Yang ketiga recycle, mendaur ulang sampah. Sampah jangan dibuang kalau bisa didaur ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Oke, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu bab 7 tentang bumi kita sedang terancam bahaya adalah bumi kita sedang menghadapi berbagai ancaman akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan sejak dini agar bumi tetap bersih, sehat, dan lestari. Oke, itu aja pelajaran Bapak pada hari ini yang bertemakan bumi kita terancam bahaya. Oke, karena Bapak sudah menjelaskan juga dan mengajari, di sini ada yang ingin memberikan pendapat seputar lingkungan? Tidak ada. Ya sudah, karena tidak ada, Bapak akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Oke. Terus juga
kasih sudah masuk pada hari ini ya, meskipun banyak yang bolos juga ya. Bapak sebelum Bapak tutup, atau baiknya kita berdoa. Berdoa silakan begitu kalau ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, selanjutnya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Amin. Oke, jika Bapak ada salah dan kurangnya atau kelebihannya, mohon maaf Bapak akhiri. Wassalamualaikum